ya, tidak disimpulkan berdasarkan tampilan, ya, yang sifatnya aksesoris, ya, busana, kemudian bentuk tubuh, ya, wajah, ya, cara berjalan dan seterusnya, atau tidak juga berdasarkan faktor keturunan, ya, faktor genetik, ya, anak siapapun dia, anak ulama, anak pejabat, anak jenderal, anak pengusaha besar, ya, kemuliaan seseorang kalau kita melihat berdasarkan ukuran Islam tidak dilihat dari situ, ya. Dilihat dulu pemikirannya bagaimana, ya, apakah pemikirannya berlandaskan akidah Islam atau tidak, ya. Perilakunya bagaimana, apakah perilakunya tunduk pada syariat atau tidak, ya. Jangan-jangan meskipun pakaiannya Islami, misalnya katakanlah berbusana seperti ulama atau seseorang itu akan dinilai baik, ya, misalnya biasanya itu dinilai mulia, ya, dinilai memiliki kepribadian yang baik itu berdasarkan, bisa jadi berdasarkan bentuk fisiknya misalnya, atau aksesoris yang dia pakai, ya, busana misalnya, busananya muslim, pakai gamis, pakai jubah, itu ya, atau kalau ini pakai sarung, yang muslimah pakai jilbab syar'i dan seterusnya. Nah, kemudian dari situ disimpulkan dia mempunyai kepribadian yang Islami. Nah, ini tidak benar, ya, karena itu adalah sesuatu yang tampak dohirnya saja, ya, tidak bisa dikatakan sebagai satu hal yang menjadi ukuran atau standar seseorang sudah Islami, meskipun bajunya Islami, ya. Dan ini sesuatu yang tidak dilarang, ya, justru kita memang disarankan, ya, dianjurkan atau disunahkan memakai baju yang Islami, ya. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah kaum muslimin, harus bangga dengan keislaman kita, betul, ya, menggunakan baju yang Islami, betul, ya, tapi tidak cukup, ya, termasuk jenggot misalnya, termasuk celana cingkrang misalnya, ya, ini sifatnya pelengkap saja, ya, aksesoris lah, ya. Tetapi nanti ada hal-hal yang menjadi penentu apakah seseorang itu mempunyai kepribadian yang Islami atau tidak. Ya. Kemuliaan seseorang, ya, atau dikatakan seseorang itu mempunyai kepribadian yang mulia, kepribadian yang Islami ditentukan berdasarkan dua hal, yaitu yang pertama adalah pemikirannya atau akliyahnya, ya, yang kedua adalah perilakunya atau nafsiyah, ya. Jadi mungkin satu hal yang paling mendasar bisa dikatakan bahwa seseorang akan mempunyai syakhsiyah Islamiyah atau seseorang mempunyai kepribadian yang Islami kalau dia mempunyai pemikiran yang Islami dan perilaku yang Islami, ya, atau dengan kata lain mempunyai akliyah Islamiyah dan nafsiyah Islamiyah, ya. Jadi meskipun tampilannya muslim, tampilannya seperti ulama misalnya, tapi kalau pemikirannya tidak berdasarkan ajaran-ajaran Islam, apalagi perilakunya tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak bisa dikatakan dia mempunyai kepribadian yang Islami, ya. Jadi tampilannya saja, ya, tapi yang paling menentukan, ya, terutama ini dalam rangka menjaga akidah kita, pemikiran itu harus Islami, Pak, ya, apalagi kemudian perilaku itu juga harus Islami. Nah, ini yang disebut dengan kepribadian Islam sebenarnya, ya. Nah, cara berpikir, ya, atau akliyah seseorang itu ditunjukkan dengan bagaimana dia memandang satu fakta, ya, satu realita, apa yang dia lihat, kemudian bagaimana dia memikirkan tentang hal itu. Nah, ini pemikiran seseorang, ya. Nah, pemikiran seseorang itu dipengaruhi atau bergantung kepada akidahnya, bergantung kepada ideologi yang dia yakini. Ya, kita pernah tahu, ya, apa itu ideologi, kan? Ideologi ada berapa, Pak? Ya, ada 3, ya. 1, ideologi kapitalisme. 2, ideologi sosialisme. 3, ideologi Islam. Nah, bisa jadi seseorang penampilannya Islami, tapi ideologi yang ada di kepalanya atau akidah yang dia miliki itu bukan akidah Islam. Bisa. Siapa misalnya? Kalau ada orang yang mengaku Islam, ya, berpakaian Islam, bahkan ulama misalnya, tapi
pemikirannya misalnya liberal, ya. Dalam contoh, misalnya dia menyamakan semua agama, misalnya. Ada paham pluralisme ya, yang menyamakan semua agama. Ini nggak sesuai dengan akidah Islam, nggak sesuai dengan akidah Islam, ya. Atau memperbolehkan kebebasan yang biasanya dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang menipu, Pak. Ya, jadi kita harus menjaga kebebasan berperilaku seseorang, ya, kebebasan berekspresi ini harus dilindungi. Ini hak asasi manusia dan seterusnya. Nah, kalau orang berbicara seperti ini, dia bukan bicara berdasarkan pemikiran Islam. Ya, ini sumber akidahnya, sumber akidah sekuler, Pak, yang meminggirkan agama, memisahkan agama. Ya, tapi meninggikan nilai-nilai kebebasan. Ya, atau ada disebut dengan kesetaraan gender, ya, tahu ya istilah kesetaraan gender ya, feminisme. Jadi hak perempuan dan wanita itu harus sama, ya. Nah, ini bukan pemikiran Islam, ya. Jadi beberapa waktu yang lalu itu ada tuntutan ya, dari sebagian ya muslimah lah katakanlah begitu, tapi pemikirannya liberal. Jadi yang dituntut apa? Yang dituntut mereka ingin hak waris itu laki dan wanita disamakan. Padahal Quran sudah jelas ya mengatur laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya, ada orang-orang ini juga. Ini orangnya doktor, Pak, ngajar di salah satu universitas Islam. Ya, menuntut bahwa laki-laki juga harus disertai wali. Ya, atau tuntutan yang lain perempuan nggak harus disertai wali, laki-laki nggak pakai wali kok. Nah, ini cara berpikir dia seperti itu. Jadi dia meminta wanita kalau mau menikah, kalau sudah dewasa tidak perlu ada wali. Ya. Nah, ini pemikiran-pemikiran liberal yang tidak bersumberkan dari Islam. Meskipun disampaikan oleh seorang yang berbaju muslim, ya, muslimah, doktor, pengajar di sebuah perguruan tinggi Islam. Ya. Nah, ini tidak bisa dikatakan mempunyai pemikiran yang Islami. Ya, jadi pertama, ya, kepribadian itu dinilai dari pemikirannya, ya, akliyahnya. Yang kedua, nafsiyah Islamiyah atau nafsiyah itu adalah perilaku. Seseorang bisa dikatakan mempunyai nafsiyah Islamiyah atau kepribadian yang Islami kalau seseorang itu berperilaku sesuai dengan syariat Islam. Ya. Nah, di sini dikhususkan atau lebih jelasnya, perilaku yang dimaksud di sini adalah perilaku dalam rangka seseorang itu memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan naluri. Kita pernah bahas ya, ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan naluriah. Ya, kebutuhan jasmani itu apa? Ya, sandang, pangan, papan itu kebutuhan jasmani. Ya, kemudian kalau kebutuhan naluri apa, Pak? Kebutuhan naluriah. Kebutuhan akan beragama, kebutuhan akan pasangan, kebutuhan akan kehormatan diri. Ini gorizah namanya, naluri yang ada dalam diri setiap manusia. Ya, secara naluri manusia itu membutuhkan ya pasangan, ya, menginginkan adanya keturunan, menginginkan adanya sesuatu yang dia takdiskan, dia sucikan, ya, agama, ya. Ini namanya gorizatut tadayun. Ya, naluri beragama, naluri untuk menuhankan sesuatu, atau naluri untuk membela diri, naluri untuk mendapatkan kehormatan. Ya, ini naluriah. Ya, karena pada umumnya seseorang itu pasti tidak mau dia tidak dihormati, ya, dihinakan. Naluri seseorang itu pasti menginginkan dirinya dimuliakan. Nah, yang dimaksud dengan nafsiyah di sini atau perilaku di sini adalah perilaku dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya ini. Apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Ya, biasanya orang berperilaku untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya ini berdasarkan ideologi yang dia yakini. Ya, kalau ada seseorang makan, minum atau bekerja ya tanpa memandang halal haram, ya, dia nggak peduli ini halal atau haram, ya. Jadi semua dia ambil, ya. Ini pasti berdasarkan keyakinan yang dia miliki. Ya, kalau dia mempunyai ideologi Islami, ya, ideologi yang berdasarkan nilai-nilai Islam, dia pasti akan berpikir ini halal atau haram, ini Allah ridho apa tidak, ya. Nah, tapi kalau dia menghalalkan apapun, ya, kemudian segala sesuatu dia makan, segala sesuatu dia minum, pekerjaan apapun dia ambil, ya. Nah, tanpa sadar seseorang itu meskipun dia Muslim, ya, sebenarnya yang ada di kepalanya adalah ideologi
kapitalis atau sosialis, ya, sekuler, ya, atau bahkan ateis, ya, nggak mengenal agama, nggak mengakui adanya agama, ya. Meskipun dia Islam secara KTP, meskipun dia sholat, meskipun kemudian dia zakat, dia haji, tapi nggak peduli, ya, korupsi jalan terus, misalnya kan, ya, ikhtilat, nggak masalah, misalnya, ya, kemudian ya banyak lah, ya, hal-hal haram dia lakukan, gitu ya. Nah, kemudian di sini dicontohkan juga bagaimana ketika seseorang memuaskan, ya, nalurinya dalam persoalan biologis misalnya, ya, dia tidak peduli dengan uang yang banyak, ya, dia bisa melakukan apapun, ya, untuk memuaskan keinginan biologisnya, ya, naluri seksualnya dia penuhi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ajaran agama, ya. Nah, jadi orang kadang memenuhi naluri seksualnya, kalau dia tidak mempedulikan ini halal atau tidak, ya, ini pasangan yang sah atau tidak, ya, itu biasanya berdasarkan ideologi yang dia yakini, ya. Jadi berdasarkan sesuatu yang menurut dia, oh ini boleh-boleh saja, ya. Lalu bagaimana dia beribadah, misalnya menuhankan sesuatu, ya. Tadi sebagaimana saya katakan tadi, misalnya dia menganggap bahwa semua agama sama, jadi seseorang yang menyembah selain Allah itu juga dia benarkan, misalnya, ya. Kemudian cara berpakaian tidak sesuai dengan syariat Islam, tata cara bergaul dan berakhlak nggak dijaga, misalnya. Ya, ini semua biasanya dipengaruhi oleh ideologi atau akidah yang diyakini oleh seseorang. Ya, nah kita sebagai umat Islam, ya, harus memiliki akliyah Islamiyah, pemikiran yang Islami, dan nafsiyah Islamiyah atau perilaku yang Islami. Ya, ada pemikiran, ada perilaku. Nah, ketika dua-duanya ini semuanya dituntun oleh ajaran Islam, ya, pemikirannya Islami, perilakunya Islami sesuai dengan syariat, maka orang ini bisa dikatakan mempunyai kepribadian yang Islami, syakhsiyah Islamiyah. Ya. Jadi jelas ya, saya kira ya, apa yang disebut dengan syakhsiyah Islamiyah atau syakhsiyah Islam, kepribadian yang Islami. Ya, kesimpulannya adalah bahwa kepribadian itu tidak ditentukan berdasarkan hal-hal yang bersifat fisik saja, ya, tidak disimpulkan berdasarkan tampilan, ya, yang sifatnya aksesoris, ya, busana, kemudian bentuk tubuh, ya, wajah, ya, cara berjalan dan seterusnya, atau tidak juga berdasarkan faktor keturunan, ya, faktor genetik, ya, anak siapapun dia, anak ulama, anak pejabat, anak jenderal, anak pengusaha besar, ya, kemuliaan seseorang kalau kita melihat berdasarkan ukuran Islam tidak dilihat dari situ. Ya, dilihat dulu pemikirannya bagaimana, ya, apakah pemikirannya berlandaskan akidah Islam atau tidak, ya, perilakunya bagaimana, apakah perilakunya tunduk pada syariat atau tidak, ya, jangan-jangan meskipun pakaiannya Islami, misalnya katakanlah berbusana seperti ulama atau anak ulama misalnya, ya, tetapi jilbab nggak dipakai, gitu kan. Ya, aurat kelihatan di mana-mana. Kemudian hal-hal yang bersifat kebebasan dia lakukan, ya, LGBT dibela, misalnya. Yang gini banyak, Pak, ya, yang gini banyak diakui sebagai ulama, diakui sebagai kiai, panggilannya Gus misalnya, ya. Ada yang panggilannya Habib juga, ya. Tetapi dalam pemikiran dia tidak berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam, tidak berdasarkan akidah Islam. Nah, ini hati-hati kita. Ya, hati-hati. Ya, ini makanya harus belajar kita, ya. Penting-pentingnya kita menghadiri kajian-kajian keilmuan, ya. Ini dalam rangka untuk membentengi, Pak. Ya, membentengi supaya akidah kita ini selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena upaya kita untuk memperbaiki diri, upaya kita untuk menambah ilmu, upaya kita untuk mempelajari Islam ini insya Allah akan menjadi penggugur dosa juga. Ya, jadi Allah akan mengampuni. Kalau katakanlah seseorang itu melakukan satu kesalahan yang tidak dia ketahui,
tapi dia masih mau belajar. Ya, kalau nggak mau belajar terus melakukan kesalahan, nah ini dosanya bisa numpuk-numpuk ini. Ya, tapi kalau orang mau belajar, meskipun dia bersalah, insya Allah ini akan menjadi penggugur dosa. Karena terus belajar, terus memperbaiki diri. Ya, nah kemudian kepribadian yang baik atau mulia juga tidak dilihat dari faktor pendidikan, ya, ekonomi atau status sosialnya dia. Ya, meskipun dia S3 agama pun, ya, misalnya S3 lulusan Universitas Madinah misalnya, ya, tapi kalau pemikirannya liberal ya nggak benar juga, ya, nggak bisa disebut sebagai orang yang mempunyai kepribadian yang Islami, ya, bahkan lebih besar dosanya karena dia punya ilmu, tetapi dia tidak menjalankan ajaran Islam atau tidak mendakwahkan akidah Islam, tapi justru mendakwahkan akidah sekuler, ya. Ada yang begini, Pak, ya. Jadi karena ada kan doktor lulusan Al-Azhar, hafal Quran, ya, karena faktor politik dia ada di satu partai, ya, dia harus membela hal-hal yang sebenarnya dalam Islam tidak diperbolehkan, gitu kan. Nah, jadi jangan sampai dunia ini kan cuma sebentar, Pak, ya. Dunia ini cuma satu tetes saja, apa namanya? Kalau Nabi mengatakan itu, kalau kita celupkan tangan kita, ya, di laut itu hidup dunia itu, ya. Sementara kehidupan akhirat itu seluruh lautan itu, ya. Jadi hati-hati hidup di dunia ini, jangan sampai kemudian kehidupan kita nanti di akhirat itu ada penyesalan di sana. Karena meskipun sebentar dunia ini, ya, tapi ini menentukan sekali bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti. Ya, akhirat adalah sesuatu yang abadi, sesuatu yang tidak bisa lagi disesali kalau sudah ada di sana. Ya, jadi sangat sayang sekali sebenarnya, ya, orang-orang yang punya keilmuan yang tinggi dalam hal agama, ya, hafal Quran, ya, lulusan universitas-universitas terkenal, ya, tetapi itu tidak digunakan untuk membela Islam, tidak digunakan untuk berdakwah, ya, tidak digunakan untuk berbakti terhadap agama ini, ya. Jadi tapi yang dia kejar dunia, ya, dijadikan nilai tawar itu untuk bergabung dengan partai-partai tertentu, ya, karena semua partai kan butuh ulama, ya, butuh dukungan ulama, ya, butuh dukungan umat Islam. Nah, ulama di sini, umat Islam di sini harus cerdas, ya, menyikapi berbagai apa yang terjadi hari ini.